Di tengah kobaran api besar yang melanda Los Angeles, sebuah masjid tetap berdiri kokoh, seolah menjadi saksi bisu kekuatan doa dan harapan komunitas Muslim setempat. Kebakaran yang dikenal sebagai Sunset Fire itu telah menelan ribuan bangunan dalam waktu singkat, menyisakan puing-puing yang berasap dan kehancuran di mana-mana. Namun, di tengah pemandangan yang mencekam itu, Masjid Nurul Iman tampak tidak tersentuh oleh api. Lokasinya berada di kawasan padat penduduk yang seharusnya menjadi titik panas kebakaran, namun keajaiban terjadi. Masjid ini berdiri di antara reruntuhan rumah-rumah di sekitarnya, memberikan pemandangan yang kontras sekaligus penuh keheranan. Orang-orang dari komunitas Muslim maupun non-Muslim memandang masjid ini dengan penuh takjub, bertanya-tanya bagaimana tempat tersebut tetap utuh sementara bangunan di sekitarnya habis dilalap api. Banyak yang menganggap ini sebagai keajaiban, sebuah perwujudan dari kekuatan spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Kebakaran besar itu bermula dari sebuah kawasan hutan di pinggiran Los Angeles yang cepat menyebar ke daerah pemukiman akibat angin Santa Ana yang kencang. Dalam beberapa jam, api telah menjalar ke seluruh kota, termasuk ke area di mana Masjid Nurul Iman berada. Ketika kebakaran semakin mendekat, warga setempat mulai panik. Suara siren pemadam kebakaran memecah keheningan malam, diiringi teriakan orang-orang yang berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Di tengah kekacauan itu, pengurus masjid, Imam Sheikh Abdul Wahid, dengan tenang meminta jamaah untuk tidak panik. Kita harus bersatu dan berdoa. Kita percaya kepada Allah, katanya dengan suara tegas namun lembut. Para jamaah yang sebagian besar adalah penduduk setempat, segera berkumpul untuk sholat berjamaah, memohon perlindungan dari Tuhan. Api yang semakin mendekat hanya berjarak beberapa meter dari masjid, dan semua orang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika api mulai mencapai halaman masjid, angin tiba-tiba berbalik arah, membuat kobaran api berhenti menyebar ke arah bangunan tersebut. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang berada di lokasi. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya melihat api itu seperti ada dinding tak kasat mata yang menghentikannya, ujar salah satu sukarelawan pemadam kebakaran yang berada di lokasi saat itu. Kejadian tersebut membawa kelegaan sekaligus keheranan di antara mereka yang menyaksikan. Banyak warga yang langsung bersujud di tanah, mengucap syukur atas perlindungan yang dirasakan hampir mustahil. Bahkan pemadam kebakaran yang tidak memeluk agama Islam menyatakan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang melampaui logika manusia dalam peristiwa ini. Suasana yang sebelumnya penuh ketakutan berubah menjadi rasa syukur dan keheningan, di mana semua orang hanya bisa memandang masjid itu dengan takjub. Masjid Nurul Iman bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial bagi komunitas Muslim di Los Angeles. Sebagai tempat yang sering digunakan untuk acara-acara keagamaan, pendidikan, dan bantuan sosial, masjid ini memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas komunitas. Sebelum kebakaran melanda, masjid ini sering menjadi tempat perlindungan bagi para imigran, Muslim yang baru tiba di Amerika Serikat, memberikan mereka harapan dan rasa aman di negara yang sering kali terasa asing. Ketika kebakaran mulai melanda, pengurus masjid segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi dokumen-dokumen penting, kitab suci, dan perlengkapan masjid. Ini lebih dari sekadar bangunan bagi kami. Masjid ini adalah rumah spiritual kami, dan kami tidak akan membiarkannya hancur tanpa perlawanan, kata Ali Hasan, salah satu pengurus masjid. Seluruh komunitas bersatu, bekerja bahu-membahu untuk memastikan tempat suci mereka tetap aman. Ketegangan mencapai puncaknya saat api semakin mendekat ke wilayah masjid. Para jamaah yang tinggal di sekitar masjid mulai berdatangan, membawa barang-barang mereka untuk diselamatkan. Merfau menganggap masjid ini sebagai tempat paling aman, meskipun ancaman kebakaran sudah sangat dekat. Beberapa keluarga terlihat menangis, memeluk anak-anak mereka dengan erat, sementara yang lain sibuk membantu membawa perlengkapan ke dalam masjid. Di tengah situasi yang menegangkan itu, doa-doa terus bergema dari dalam masjid, menciptakan suasana yang khusyuk meskipun di luar terjadi kekacauan. Ketika api berhenti mendekat dan akhirnya menjauh, suasana berubah menjadi tangisan haru. Saya tidak percaya kita selamat, kata seorang ibu sambil memeluk anaknya yang masih kecil. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat iman komunitas Muslim, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya persatuan dan harapan di tengah cobaan. Anehnya, meskipun api sempat mendekati halaman Masjid Nurul Iman, kobaran itu berhenti secara tiba-tiba. Para saksi mata menggambarkan bagaimana kobaran api seolah-olah terbentur dinding tak terlihat. Seorang saksi, Harun, yang berada di sekitar lokasi mengatakan, api itu seperti enggan mendekat, seakan ada kekuatan yang menghentikannya. Hal ini membuat banyak orang terkejut, termasuk para petugas pemadam kebakaran.
Mereka sudah memprediksi bahwa api akan melalap masjid dalam hitungan menit karena kecepatan penyebarannya sangat tinggi. Namun kenyataan berbicara lain. Para jamaah yang tengah berdoa di dalam masjid pun tidak mengetahui keajaiban yang terjadi di luar. Rasa Syekh Abdul Wahid, yang sedang memimpin doa bersama, mengatakan kepada jamaahnya, "Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, ini adalah ujian untuk kita semua." Suasana masjid yang semula penuh ketegangan berubah menjadi penuh rasa syukur setelah mereka menyadari bahwa api telah berhenti menyebar ke arah masjid. Banyak warga sekitar yang mulai berkumpul di masjid untuk mencari perlindungan. Mereka percaya bahwa masjid adalah tempat yang aman, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Seorang ibu bernama Laila membawa kedua anaknya yang masih kecil ke masjid, berharap tempat itu bisa menyelamatkan mereka dari ancaman kebakaran. "Saya tidak tahu harus kemana lagi. Rumah saya sudah habis dilalap api," katanya dengan suara gemetar sambil memeluk anak-anaknya. Di sisi lain, para pengurus masjid sibuk mengatur tempat untuk menampung para warga yang datang. Karpet-karpet digulung untuk memberikan ruang yang lebih luas, dan makanan darurat mulai disiapkan untuk dibagikan kepada para pengungsi. Di tengah kesibukan itu, seorang remaja bernama Yusuf yang merupakan sukarelawan masjid berkata kepada salah satu pengurus, "Saya akan membantu apapun yang saya bisa. Masjid ini telah menjadi rumah kedua bagi saya." Pernyataan ini mencerminkan bagaimana masjid bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat solidaritas bagi komunitas sekitarnya. Di tengah peristiwa yang penuh keajaiban ini, para petugas pemadam kebakaran terus berjibaku, melawan kobaran api yang masih mengancam wilayah lain di sekitar masjid. Meskipun api tidak merusak masjid, ancaman baru muncul dari abu panas dan puing-puing yang beterbangan. Hal ini membuat suasana di dalam masjid tetap dipenuhi kekhawatiran. "Jangan biarkan anak-anak keluar dari bangunan ini. Pastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat," kata Imam Syekh Abdul Wahid kepada para pengurus. Para pengungsi yang berada di dalam masjid mulai merasakan betapa pentingnya rasa kebersamaan dalam situasi genting ini. Salah satu petugas pemadam kebakaran, seorang pria bernama Jonathan, mengungkapkan rasa hormatnya kepada komunitas muslim di masjid tersebut. "Saya sudah bertugas di banyak lokasi bencana, tetapi jarang saya melihat komunitas yang sekuat ini. Mereka benar-benar saling menjaga satu sama lain," katanya. Pernyataannya menginspirasi banyak orang untuk tetap tenang dan bekerja sama menghadapi situasi darurat ini. Setelah api berhasil dikendalikan di beberapa bagian kota, perhatian media mulai tertuju pada Masjid Nurul Iman. Banyak jurnalis dan fotografer datang untuk mendokumentasikan bangunan yang tetap utuh di tengah kehancuran di sekitarnya. Salah satu jurnalis bertanya kepada Syekh Abdul Wahid tentang bagaimana masjid itu bisa tetap bertahan. "Kami tidak tahu pasti. Tapi kami percaya bahwa doa kami telah didengar. Kami juga percaya ini adalah bukti bahwa tempat ibadah ini memiliki arti penting, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat luas," katanya dengan penuh keharuan. Cerita tentang masjid ini segera menjadi viral di media sosial, menarik perhatian dari seluruh dunia. Banyak komentar yang memuji kekuatan spiritual yang dirasakan di tempat itu. Namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa posisi geografis masjid dan struktur bangunannya yang kuat menjadi faktor penyelamat. Perdebatan ini menunjukkan bagaimana keajaiban seringkali diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang. Setelah keadaan mulai mereda, masjid ini beralih fungsi menjadi tempat perlindungan. Sementara bagi ratusan warga yang kehilangan rumah mereka, ruang utama masjid diubah menjadi tempat tidur darurat dengan tikar dan selimut yang disediakan oleh komunitas setempat. Para pengungsi, baik muslim maupun non-muslim, saling membantu satu sama lain. "Saya tidak pernah masuk ke masjid sebelumnya, tapi tempat ini terasa begitu damai," kata seorang pria bernama Michael, yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran. Para sukarelawan masjid dengan sigap mendistribusikan makanan, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya. Tidak ada yang merasa terabaikan, dan semua orang diperlakukan dengan hormat. Suasana haru seringkali menyelimuti tempat itu, terutama ketika warga saling berbagi cerita tentang kehilangan mereka. Namun di balik semua itu, ada semangat untuk bangkit kembali. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan fisik, tetapi juga simbol harapan dan pemulihan bagi semua orang yang terdampak bencana. Ketika api akhirnya berhasil dipadamkan di sekitar masjid, komunitas muslim segera berinisiatif menjadikan Masjid Nurul Iman sebagai pusat bantuan kemanusiaan. Para pengurus masjid, dengan koordinasi cepat, mulai membuka pintu untuk semua warga yang membutuhkan tempat perlindungan sementara. Tidak ada diskriminasi terhadap siapapun yang datang, terlepas dari agama atau latar belakang mereka. Ini adalah saat kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi
seluruh alam, ujar Sheikh Abdul Wahid kepada para relawan. Situasi di dalam masjid pun berubah menjadi pusat aktivitas yang sibuk. Beberapa sukarelawan sibuk memasak di dapur kecil masjid, sementara yang lain menyiapkan tikar dan selimut di ruang utama untuk menampung para pengungsi. Suara tangisan anak-anak yang kelaparan bercampur dengan bisikan, doa-doa penuh harapan dari para jamaah. Dalam situasi yang penuh keprihatinan ini, masjid menjadi tempat yang memancarkan kedamaian dan kehangatan, memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Bantuan mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Masyarakat dari komunitas lain, bahkan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan masjid, datang membawa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Salah satu donatur, seorang pria bernama David yang tinggal di wilayah lain Los Angeles, berkata, "Saya bukan seorang Muslim, tetapi saya tahu apa yang dilakukan komunitas ini untuk warga sekitar. Ini saatnya kita membantu mereka kembali." Kata-katanya menggambarkan bagaimana masjid ini telah menjalin hubungan yang kuat dengan masyarakat luas. Bahkan sebelum bencana melanda, di sisi lain, para relawan bekerja tanpa lelah untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Seorang sukarelawan bernama Aisyah, yang telah mengabdikan waktunya sejak hari pertama kebakaran, berkata sambil tersenyum meskipun wajahnya terlihat lelah, "Melihat orang-orang tersenyum lagi adalah kebahagiaan terbesar saya. Masjid ini adalah tempat yang penuh berkah." Suasana kebersamaan ini menciptakan rasa solidaritas yang luar biasa, menjadikan masjid sebagai pusat harapan di tengah kehancuran. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi ketika Sheikh Abdul Wahid memimpin doa bersama, yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai latar belakang. Dalam doanya, ia tidak hanya memohon perlindungan bagi komunitas Muslim tetapi juga bagi seluruh warga Los Angeles yang terkena dampak kebakaran. "Ya Allah, lindungilah kami semua, terlepas dari keyakinan kami. Jadikan kami lebih kuat dan bersatu menghadapi ujian-Mu ini," ucapnya dengan suara penuh keharuan. Doa tersebut membuat banyak orang terisak, termasuk mereka yang bukan bagian dari komunitas Muslim. Beberapa warga non-Muslim bahkan mengakui bahwa mereka merasa damai mendengar doa tersebut. Salah satu warga, seorang perempuan bernama Linda, berkata, "Saya tidak pernah berada di masjid sebelumnya, tetapi di sini saya merasa diterima dan dilindungi." Momen ini menjadi titik balik bagi banyak orang untuk melihat masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kasih sayang dan kemanusiaan. Berita tentang peran masjid dalam membantu masyarakat segera menyebar luas, menarik perhatian media lokal dan internasional. Jurnalis dari berbagai media datang untuk meliput bagaimana Masjid Nurul Iman menjadi tempat perlindungan dan pusat bantuan bagi para korban kebakaran. Salah satu reporter bertanya kepada seorang pengungsi tentang pengalamannya di masjid. "Saya kehilangan rumah dan semua barang saya. Tetapi di sini saya merasa memiliki keluarga baru," ujar pria bernama Marco dengan mata berkaca-kaca. Tidak hanya itu, perhatian juga datang dari berbagai organisasi kemanusiaan yang ingin berkolaborasi dengan masjid untuk mendistribusikan bantuan secara lebih luas. Pemerintah setempat pun memberikan apresiasi kepada pengurus masjid atas peran mereka dalam membantu pemulihan pasca bencana. Sebuah plakat penghargaan diserahkan kepada Sheikh Abdul Wahid yang dengan rendah hati mengatakan, "Kami tidak mengharapkan penghargaan. Ini adalah tugas kami sebagai manusia untuk membantu sesama." Kisah masjid ini menjadi viral di media sosial, memicu gelombang solidaritas dari berbagai belahan dunia. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah ini, termasuk komunitas Muslim di negara lain yang mulai menggalang dana untuk membantu masjid melanjutkan misinya. Tidak hanya itu, dukungan moral juga mengalir dari pemimpin agama lain. Seorang pendeta lokal bernama Father Michael datang ke masjid untuk menunjukkan solidaritasnya. "Apa yang Anda lakukan di sini adalah bukti nyata bahwa cinta dan kepedulian melampaui perbedaan agama," katanya kepada Sheikh Abdul Wahid. Kehadiran para pemimpin agama dari berbagai latar belakang ini memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit. Masjid Nurul Iman tidak hanya menjadi simbol kekuatan spiritual, tetapi juga simbol persatuan dan harapan bagi seluruh masyarakat. Los Angeles, "Kami akan terus melayani masyarakat, apapun yang terjadi," ujar Sheikh Abdul Wahid dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kisah tentang Masjid Nurul Iman yang tetap kokoh di tengah kobaran api telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Di media sosial, video dan foto masjid yang tetap berdiri di antara reruntuhan menyebar dengan cepat, memunculkan rasa takjub dan harapan. Tagar seperti "Yakinnya Masjid Nurul Iman" dan "Keajaiban Los Angeles" menjadi tren global. Komunitas Muslim dari berbagai negara memberikan dukungan moral dan materi kepada masjid tersebut.
Salah satu komentar di media sosial berbunyi, "Masjid ini adalah bukti kekuatan doa dan solidaritas manusia." Namun tidak semua reaksi positif. Beberapa pihak skeptis menganggap keajaiban ini hanyalah kebetulan semata, didukung oleh struktur bangunan yang kuat dan posisi geografis masjid yang terlindung. Meski demikian, bagi komunitas Muslim Los Angeles, peristiwa ini adalah pengingat akan pentingnya iman dan persatuan. Kami tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, ujar seorang jamaah Abdul Latif. Yang penting, masjid ini menjadi saksi kekuatan doa dan kebersamaan kami. Peran Masjid Nurul Iman dalam membantu para korban kebakaran melampaui sekadar memberikan tempat perlindungan. Masjid ini menjadi pusat koordinasi bagi berbagai organisasi kemanusiaan yang ingin menyalurkan bantuan. Di salah satu sudut ruang utama, terlihat beberapa relawan sibuk mencatat kebutuhan logistik yang harus segera dipenuhi. Seorang relawan bernama Fatima mengungkapkan, "Kami tidak pernah membayangkan masjid ini akan berubah menjadi pusat bantuan sebesar ini. Tapi kami bangga bisa membantu." Di luar masjid, antrean panjang warga yang membutuhkan bantuan terlihat setiap hari. Para pengungsi diberikan makanan, pakaian, dan bantuan medis. Salah satu pengungsi bernama Jamal, yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran, berkata, "Masjid ini bukan hanya menyelamatkan saya secara fisik, tetapi juga memberi saya harapan untuk memulai hidup baru." Semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh komunitas, masjid dan para relawan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Selain memberikan bantuan materi, Masjid Nurul Iman juga menjadi tempat di mana banyak orang menemukan ketenangan spiritual. Setiap malam, diadakan doa bersama yang diikuti oleh ratusan orang, baik muslim maupun non-muslim. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika seorang perempuan, non-muslim bernama Grace, berdiri di depan jamaah dan menyampaikan rasa terima kasihnya. "Saya tidak pernah menginjakkan kaki di masjid sebelumnya, tetapi di sini saya merasa diterima dengan penuh kasih. Saya merasa seperti keluarga," katanya sambil menangis. Ucapannya disambut tepuk tangan dan pelukan hangat dari para jamaah. Doa-doa yang dipimpin oleh Sheikh Abdul Wahid selalu menyisipkan harapan untuk seluruh korban kebakaran tanpa memandang latar belakang mereka. Doa adalah pengingat bahwa kita tidak sendiri. Nah, di tengah musibah ini, kita harus saling mendukung, katanya dalam salah satu sesi doa. Masjid ini menjadi simbol perdamaian, tempat di mana duka dan harapan bercampur menjadi satu. Tidak hanya menarik perhatian komunitas lokal, Masjid Nurul Iman juga mendapatkan dukungan dari pemimpin agama dan tokoh masyarakat dari seluruh dunia. Sejumlah tokoh penting datang berkunjung untuk menunjukkan solidaritas mereka. Salah satu tamu yang datang adalah seorang uskup lokal yang membawa pesan persatuan dari gerejanya. Ketika saya melihat apa yang dilakukan masjid ini, saya merasa terinspirasi. Di saat krisis seperti ini, tidak ada yang lebih penting daripada bersatu untuk membantu sesama, ujarnya. Kunjungan tersebut diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Sheikh Abdul Wahid dan sang uskup, di mana mereka bergandengan tangan di depan jamaah. Gambar tersebut menjadi simbol persatuan lintas agama yang viral di media sosial. Selain itu, berbagai organisasi internasional, termasuk Badan PBB, mengirimkan bantuan ke masjid untuk mendukung upaya pemulihan. Keberadaan masjid ini tidak hanya memberikan dampak lokal, tetapi juga menjadi pengingat global tentang pentingnya solidaritas manusia. Ketika kondisi mulai membaik dan banyak pengungsi kembali ke kehidupan mereka, Masjid Nurul Iman tetap melanjutkan misinya sebagai pusat komunitas. Para pengurus masjid mulai merencanakan program jangka panjang untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran, termasuk pelatihan kerja, program pendidikan, dan pendampingan psikologis. Salah satu pengurus Hadi mengatakan, "Kami ingin memastikan bahwa semua orang yang datang ke sini bisa bangkit kembali. Masjid ini akan selalu menjadi rumah bagi mereka." Komunitas masjid juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan setempat untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kehilangan akses ke sekolah akibat kebakaran. Suasana optimisme mulai terlihat di sekitar masjid, dengan banyak warga yang terinspirasi untuk menjadi sukarelawan dan membantu sesama. "Kami kehilangan banyak hal dalam kebakaran ini, tetapi kami menemukan harapan di masjid ini," ujar seorang pengungsi bernama Maria.